Perkenalkan, namaku Ian, tepatnya Ian Kusuma Perdana. Aku anak pertama dari 3 bersaudara, makanya di belakang namaku ada embel-embel Perdana. Aku dan keluargaku tinggal di suatu kampung yang asri, yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, termasuk orang tuaku juga sebagai petani. Biarpun sebagai petani, namun aku bangga dengan kedua orang tuaku. Mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya, bahkan aku bisa sampai lulus kuliah dari hasil orang tuaku yang bertani. Ya, aku sudah lulus kuliah S1 di sebuah PTN di kotaku tinggal. Perjuanganku bertahun-tahun untuk kuliah ada hasilnya juga. Akhirnya aku bisa lulus. Kalau teringat masa-masa kuliah itu aku jadi tersenyum haru karena setiap hari aku harus berangkat dari kampungku ke kampus dengan naik bis. Suka dukanya banyak sekali. Namun sekarang aku dan keluargaku senang karena aku sudah menjadi sarjana. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama karena sulitnya aku mencari pekerjaan. Aku pun tetap harus bersemangat melamar pekerjaan di berbagai perusahaan, baik di dalam maupun di luar kota. Dan akhirnya usahaku membuahkan hasil. Aku diterima di perusahaan ternama. Namun sayangnya perusahaan itu ada di luar kota. Dengan mempertimbangkan sulitnya mencari pekerjaan, akhirnya aku terima pekerjaan itu. Dan mau tak mau, aku harus cari kos yang dekat dengan tempatku bekerja. Karena kalau seumpama dilaju dari rumah, aku mungkin tidak kuat dengan fisikku. Dan aku jadi tidak konsentrasi kerja karena aku kecapean. Dan akhirnya aku dapatkan juga kosan itu. Tempatnya nyaman sekali dan cuma ada beberapa pintu saja. Malah tidak terlalu ramai dan tidak terlalu berisik. Pemilik kosan itu namanya Budian. Dia orangnya baik dan cantik biarpun sudah berkeluarga. Aku sangat betah dan kerasan tinggal di kosan itu. Hingga tak terasa 3 bulan sudah aku menempati kos milik Budian. Hingga pada suatu hari tepatnya jam 8 malam, aku sedang santai nonton TV. Terdengar ketukan pintu kosan dan juga memanggil-manggil namaku, yang ternyata ibu kos. Ada apa ya, kok tumben banget? Padahal uang bayar kos belum waktunya. Lagian masih 2 minggu lagi. Lalu aku membukakan pintunya. Budian, ada apa Bu? Ini Ian, Ibu mau minta tolong gantiin lampu di kamar mandi dong. Lampunya mati. Aku pun langsung mengambil lampu baru yang dipegangnya dan juga mengambil tangga di samping rumahnya. Setelah beberapa menit aku mengotak-atik lampu di kamar mandinya, akhirnya nyala juga. Ternyata emang lampunya yang sudah putus. Saat aku mau menuruni anak tangga, aku terkejut dengan pemandangan sekeliling kamar mandi Ibu Dian, yang dimana pakaian pribadinya masih tergantung di tembok-tembok kamar mandi. Yang membuatku terkejut adalah pakaian itu terlihat sangat aneh dan juga unik-unik. Tidak seperti pada umumnya pakaian pribadi wanita. Yang dimana hanya seutas tali dan juga ada yang seperti jaring nyamuk dan masih banyak yang lainnya. Aku yang baru melihatnya merasa penasaran.
kok bentuknya gini ya? Aku melihat Ibu Dian sedang sibuk di dapur. Karena penasaran, aku pun iseng-iseng memegang pakaian itu. Saat aku sedang asik memilah-milih, ternyata Ibu Dian sudah ada di depan pintu kamar mandi. Nah, ini baru terang. Iya Bu, gimana nggak terang, lampu baru ya? Ian, kamu sudah makan belum? Kalau belum, makan dulu tuh. Ibu masak sop banyak. Aku pun mengiyakan tawarannya karena Ibu Dian yang memaksa. Lagian aku juga emang lagi lapar. Aku pun duduk dan mulai makan sop buatan Bu Dian. Wah, enak nih. Oh ya, Bapak belum pulang jam segini ya Bu? Minggu ini kan Bapak jaga malam ya. Aku dan Bu Dian malah jadi asik ngobrol. Ibu Dian yang sedang memakai piyama yang lumayan Sesekali aku pun memperhatikannya. Suami Bu Dian selalu sibuk bekerja. Jadi Bu Dian sangatlah senang kalau ada yang mengajaknya ngobrol untuk mengisi kesepiannya. Dan tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Yang sebentar lagi suami Bu Dian akan pulang. Aku pun kembali ke kosan. Saat aku sedang berbaring, aku malah kepikiran sama apa yang aku lihat di kamar mandi Bu Dian. Dan malah membayangkan Bu Dian memakainya. Wah, kayak apa ya? Seminggu setelah kejadian itu, entah kenapa perilaku Ibu Dian kepadaku terlihat sangat berbeda. Di mana tatapannya itu begitu sangat tajam dan juga sering tersenyum saat Bu Dian melihatku. Waktu itu aku bayar uang kos pada Bu Dian. Gak taunya aku malah diajak curhat. Dia menceritakan masa mudanya dulu saat masih sekolah. Aku pun hanya mendengarkan. Sesekali melirik pakaian yang sedang dikenakan. Bu Dian pun juga menceritakan saat aku sedang di kamar mandinya. Ternyata Ibu Dian melihat apa yang aku lakukan setelah selesai membetulkan lampunya yang mati waktu itu. Aku pun tersipu malu. Aku menceritakan apa adanya. Kenyataannya memang baru pertama kali aku melihatnya. Hari pun mulai larut. Obrolan kita mengarah ke hal-hal yang itu. Hingga aku dan Bu Dian terbawa suasana. Hingga kita melakukannya. Entah siapa yang memulai duluan. Tetapi kami berdua benar-benar sangat menikmati suasananya. Ternyata Bu Dian terlihat sangat masih oke. Usianya yang masih muda dan kulitnya yang masih putih membuat betah dan ingin rasanya aku berlama-lama bersamanya. Sampai-sampai tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 9.30 malam. Suaminya sebentar lagi pulang. Aku pun menyudahinya. Aku langsung keluar dari rumahnya setelah membayar uang kos dan sedikit memberi hiburan kepadanya. Bu Dian pun tersenyum puas. Dia menatapku saat aku mau keluar. Begitupun juga aku membalas dengan senyuman bahagia. Aku bahagia karena apa yang aku bayangkan sebelumnya malah bisa jadi kenyataan. Semenjak kejadian malam itu, Bu Dian malah sering meminta tolong kepadaku. Aku pun tidak bisa menolaknya karena aku sendiri sangat senang bisa membantunya.
Kosan Ibu Dian yang hanya beberapa pintu saja, jadi suasananya sepi. Aku merasa sedikit bebas keluar masuk ke rumahnya, karena kosan sendiri di samping rumahnya Bu Dian. Dan semenjak kejadian itu juga keuanganku lumayan bertambah, dimana uang yang harusnya buat beli makanan kini bisa aku tabung karena Bu Dian yang selalu memberikanku makanan. Sampai-sampai Bu Dian juga membelikanku keperluan sehari-hari tanpa aku memintanya. Benar-benar aku sangat beruntung bisa mengenalnya dan tinggal di kosannya.